Ini pengalaman saya sendiri juga. Jadi dulu itu masih kuliah lah ya ini ya. Saya punya Seviro gitu kan. Biasanya orang kan paksa nih pakai si obeng ya. Kalau di bengkel-bengkel itu kan, nah lu paksa pakai obeng itu biasanya error dan biasanya langsung modulnya rusak gitu. Nah makanya satu, lu harus bleeding. Dua, itu pemasangannya harus 100% akurat karena kalau enggak hasilnya bisa fatal, lu bisa nabrak orang gitu kan. Sistem transmisi itu kalau kesusahannya itu 9 dari 10 karena cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Lovers, baik lagi dengan saya Lone Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan mobil yang tidak bisa ditangani sendiri atau harus ke bengkel. Nah, jadi saya kasih tips ya, bukannya apa ya, saya kasih tips untuk beberapa ketika Anda masih awam, jangan lakukan hal ini, atau Anda lakukan DIY dan Anda cari caranya di YouTube, kemudian lu bongkar sendiri gitu kan. It's not that easy ya beberapa hal ini. Kalau misalkan DIY itu kayak misalkan lu mau poles lampu, ganti bolam, ganti sekring, itu fine lah ya, itu cukup easy lah ya bagi saya lah ya. Nah ini akan saya ranking tingkat kesulitannya dari 1 sampai 10. 1 itu mudah, 10 itu susah banget. Jadi kira-kira Anda harus bisa pede juga dengan skill mekanik Anda yang Anda belajar ya kan. Terus kalau saran saya sih jangan ditol-tol deh, karena ini agak sulit pakai kategorinya pakai banget nih. Oke, yang nomor 1, kerusakan pada timing belt. Oke, untuk mengganti timing belt di beberapa mobil Jepang itu mungkin fine-fine aja dan mudah-mudah saja ya ketika Anda mengerti caranya. Kalau misalkan timing belt itu kayak di mobil Innova, Pajero, itu bagi saya tingkat kesusahannya 1 sampai 10 itu bagi saya masih 4 lah ya. Karena itu memang membongkar beberapa baut dan membuka timing belt dan masang lagi. Nah, intinya itu timing belt itu tidak boleh bergeser. Jadi kalau Anda nonton di online kan pasti ada tuh caranya untuk knocknya itu dikerasin gitu kan, dan itu baru bisa diganti. Itu oke, that's fine. Nah, sesuai dengan pengalaman kami, untuk mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil Amerika, jangan sekali-sekali Anda coba ganti timing beltnya sendiri kalau Anda tidak 100% yakin mengerti menggantinya. Kenapa? Karena untuk mobil Eropa itu ada klepnya lagi, ada yang namanya catokannya lagi lah ya bahasa Indonesia ya, catokannya lagi supaya itu si timing tidak berubah. Karena ketika Anda tidak pakai catokan itu, Anda hanya ngebaut aja nih supaya itu nggak bergeser, ketika dikencengin atasnya itu pasti ada yang berubah tuh. Karena kita udah pernah lah ya pengalaman 2 kali 3 kali orang bikin sendiri, ujung-ujungnya timingnya miss dan valve-nya itu hancur beberapa gitu loh. Jadi makanya jangan, itu tingkat kesusahannya 4, walaupun 4, tapi kalau Anda tidak 100% ngerti caranya, lebih baik jangan. Ketika bergeser timing, valve-nya bisa nabrak sama piston, itu bisa pecah. Yang kedua adalah kerusakan pada suspensi atau shock breaker. Nah, kerusakan pada shock breaker itu dibilang mudah, bagi saya nih yang ngerti teknis ya, dibilang mudah penggantiannya, tingkat kesusahannya paling cuma 3. Tetapi kalau Anda kerjanya nggak teliti, itu biasanya bautnya bisa putus dan bautnya bisa selek. Karena kenapa? Baut-baut pada suspensi kaki-kaki dan shock breaker itu kan selalu kena air kotor ya, dan selalu jarang dibersihkan ya. Itu udah pasti setengah karatan, ada karatan sedikit, dan itu biasanya sih kerasnya minta ampun. Nah makanya kalau ke bengkel itu kan biasanya kan kita cari kunci shocknya itu yang matanya itu hanya 6, bukan yang mata 12. Apalagi kalau Anda pakai kunci pas terus Anda pegangnya salah, itu bisa jadi nanti bautnya selek dan itu malah urusan gitu loh. Kalau baut selek itu serius urusannya, pusing sih itu sih, karena kita harus ngebuka baut itu satu-satu kan. Nah, jadi ketika Anda salah itu bisa memakan waktu yang lama dan bisa juga lu bayar yang lebih mahal juga nih gitu loh. Yang ketiga, kerusakan atau retakan pada kaca depan. Oke, ini paling kocak sih. Gua paling banyak dapat teman-teman yang tanya, kok kalau itu kaca depan gua retak nih, kena kerikil gitu kan. Kerikilnya itu bikin retak, terus gua beli nih dari marketplace online gitu kan, entah apa barangnya, saya juga nggak tahu produknya. Terus mereka coba-coba, bisa nggak ya katanya. Saran gue sih jangan. Kenapa? Karena alat-alat itu Anda nggak tahu nih kualitinya kayak apa nih. 1, 2, Anda kalau nggak 100% ngerti caranya, itu kalau salah aplikasi, kaca lu jadi cembung-cembung nanti. Ketika cembung-cembung lu lihat, nanti malah jadi pusing atau malah jadi mengganggu banget gitu loh. Nah kalau kaca udah retak, integritas kacanya kan sebenarnya secara teori sudah berkurang nih. Makanya ketika kaca retak, selalu saran saya adalah ganti kacanya yang baru. Itu emang bener. Karena kenapa? Ketika integritas kacanya sudah retak, bisa jadi nih Anda kena kerikil lagi di tengah jalan dan itu akan rontok semua.
Kalau misalkan yang nyetir Anda doang, oke lah ya, that's fine lah ya, nggak apa-apa lah ya gitu kan, resiko ditanggung sendiri. Yang kasihan kalau misalkan ada anak, ada istri yang duduk di sebelah atau bahkan duduk di belakang, karena itu biasanya akan retak dan pecah itu ketika kecepatan tinggi dan ketika kena kerikil lagi gitu loh di jalan tol. Jadi hati-hati, kalau udah retak saran saya tetap diganti baru. Walaupun itu kacanya temper ya, hati-hati banget gitu loh. Ganti kaca tingkat kesusahannya cuma 2, karena dia cuma buka seal, cabut, pasang baru, bukan di DIY ya. Nah, yang nomor 4 adalah kerusakan pada radiator. Oke. Kerusakan pada radiator tingkat kesusahannya bisa 6-7. Nah, tergantung lu mobil apa dan radiatornya sesusah apa gitu loh. Karena gini loh, radiator itu satu kalau cuman bocor, orang banyak berpikir oh bocor doang ya kan, di las kayak, di lem kayak gitu loh. Di lem saya tidak pernah lihat ada yang berhasil ya, di lem ya, saya kasih tahu dulu. Di las bisa berhasil kalau tukang lasnya bagus, itu 1. 2, tapi dilihat dulu nih kualitas si radiatornya itu masih bagus apa enggak. Kadang-kadang ketika dilas ya kan, bukannya tukang lasnya nggak jago, enggak, si kualitas si radiatornya sendiri itu udah parah banget nih ceritanya nih, udah tinggal 20% gitu kan, 30%. Lulas itu nanti dia jebol di tempat lain. Karena kenapa? Ketika dilas itu biasanya ya, kalau masih misalnya nih ya, bukan yang di pinggiran ya, di tengah-tengah ya yang bocor ya, itu yang dilakukan tukang radiator adalah ditutup sebenarnya jalur itu. Jadi jalur itu tuh ditambahin kuningan gitu kan, atau timah atau whatever it is, itu tuh ditambahin yang banyak supaya mampet tuh, ketutup tuh, supaya air nggak lewat situ lagi. Jadi air hanya lewat di kisi-kisi yang satunya. Nah, ketika kisi-kisi yang satunya itu mampet juga, pasti akan ada yang jebol lagi. Dan trust me deh, kalau lu nggak ngerti, 100% nggak ngerti, radiator jangan lu tol-tol, tingkat kesusahannya 6-7, kenapa-napa urusannya turun mesin. Jadi kalau urusan radiator, meskipun hanya tutup radiatornya doang, ke bengkel aja. 5. Kerusakan pada fuel pump. Nah, ini juga bener nih. Ini pengalaman saya sendiri juga. Jadi dulu itu masih kuliah lah ya ini ya. Saya punya Seviro gitu kan. Seviro itu kan fuel pumpnya di bawah jok ya, di bawah karpet, di bawah jok itu kan lo harus angkat tuh. Nah, joknya lo harus angkat tuh. Nah, dulu itu ketika fuel pumpnya rusak, di starter nggak mau, kita cabut selang bensinnya, dia nggak ngocor gitu kan. Oke lah, kita udah tahu ini fuel pump gitu kan. Fuel pumpnya udah beli, karena labor di luar negeri itu mahal. Ya, saya juga tanya nih sama teman saya nih, gua ini gimana sih? Oke, bongkar fuel pump ya. Oke, itu di bawah jok tuh gini. Oke. DIY nih ceritanya nih ya. Joknya dibongkar, karpetnya dikeluarin, fuel pumpnya dikeluarin. Fuel pumpnya keluar tuh bener gede gitu kan. Soketnya dicabut, plastiknya ada yang pecah nih. Karena kenapa? Karena saya dulu masih nggak ngerti kan dan tidak terbiasa ngebongkar-bongkar itu. Jadi ketika saya buka, dia plastiknya ada yang pecah. Nah, ketika plastiknya ada yang pecah, lu nggak bisa ganti fuel pumpnya doang, alias motornya doang tuh nggak bisa ganti. Lu harus ganti satu, namanya fuel pump assembly atau fuel pump SC. Itu harganya bisa 5 kali lipat lebih mahal daripada motornya tok. Nah, kalau Anda ngerti, Anda tahu apa yang Anda lakukan, boleh Anda bongkar. Cuman kalau Anda tidak mengerti, sebaiknya jangan, karena satu, pemasangannya kalau nggak bener itu bisa ngempos. Satu, bisa karena ada listriknya, bisa jadi listriknya nanti bocor. Dan teman saya pernah ada yang kebakar dari situ. Dia konslet, listriknya nyamber dan kebakar. 2, kalau lu nutupnya nggak bener, nanti bau bensin itu di dalam kabin itu akan banyak banget nih gitu loh. Karena itu kan di dalam kabin dan lu nyopotnya memang dari dalam kabin gitu loh. Jadi itu bau bensinnya itu cukup menyengat kalau lu ngesilnya itu nutupnya lagi itu nggak bener gitu loh. Nah, tingkat kesusahannya nggak terlalu susah sih sebenarnya, ini paling di 5 aja sih. Karena lu cuman harus tahu posisinya di mana, bautnya juga nggak ribet bukanya. Yang ribet adalah buka kancingan plastiknya itu untuk ngebuka si fuel pump. Nah, ketika lu nggak bisa balikin dengan bener, itu biasanya nggak nyala tuh mobil. Oke? Jadi hati-hati ya. Nah, yang nomor 6 adalah kerusakan pada rem. Nah, kalau untuk cuman penggantian kampas rem mungkin di mobil Jepang yang simpel-simpel mudah ya. Tapi kalau di mobil Jepang yang sudah mulai elit, yang sudah mulai computerized kayak Mazda, kayak Toyota yang baru, itu dia butuh scanner namanya. Nah, karena si pistonnya itu kan ngedorong ya, ketika posisi normalnya dia ngedorong tuh sampai ke posisi idle. Nah, itu tuh harus di reset pakai si scanner, baru dia bisa narik. Nah, kalau dia nggak narik, biasanya orang kan paksa nih pakai si obeng ya. Kalau di bengkel-bengkel itu kan, nah lu paksa pakai obeng itu biasanya error dan biasanya langsung modulnya rusak gitu. Nah, makanya kalau Anda tidak 100% ngerti menggantinya, ini juga jangan. Itu untuk kampas rem ya, oke lah ya. Kalau kampas rem masih oke lah gitu loh, no problem lah, karena paling lu kagak bisa pasang dengan baik, dia nggak bisa ketutup gitu kan. Cuman kalau Anda nggak mau pusing, lu ke bengkel aja, ganti kampas rem nggak seberapa duit, mereka yang ngaturin semua, lu terima beres gitu loh. Karena kalau yang ada elektroniknya mendingan jangan lu toel. Itu kalau kampas rem masih oke ya, tingkat kesusahannya paling 1 atau 2 gitu loh. Kalau misalnya nih ada problem di remnya nggak balik,
diinjak remnya bergetar, piringannya tidak lurus lagi atau warping, kemudian selang remnya ada yang bocor, itu sebaiknya lu bawa ya ke bengkelnya. Kenapa? Kalau lu nggak ngerti dengan bener, jangan coba-coba lu ganti sendiri, karena satu, lu harus bleeding. Dua, itu pemasangannya harus 100% akurat, karena kalau enggak hasilnya bisa fatal, lu bisa nabrak orang gitu kan. Jadi saran saya sih yang berhubungan dengan rem yang sudah maintenance besar, karena ini tingkat kesusahannya bisa 7-8, jangan lu bongkar sendiri. Kalau cuma hanya ganti kampas rem, lu kepengen ya kan ganti kampas rem sendiri di rumah, kepengen tahu caranya, udah nonton YouTube, monggo silahkan, karena kampas rem tidak terlalu sulit. Ingat ya, mobil-mobil yang nggak boleh itu mobil-mobil Toyota yang premium sama semua mobil Mazda itu tidak boleh dicongkel pakai obeng-obeng begitu ya untuk mundurin pistonnya ya, karena dia pakai scanner ya. Nomor 7, yang paling parah itu adalah kerusakan pada sistem transmisi. Nah, untuk kita sendiri di bengkel, sistem transmisi itu kalau kesusahannya itu 9 dari 10, karena itu membutuhkan presisi banget. 1, 2, setiap mobil kan itu susunannya beda-beda, jadi kita harus tahu nih sequence dari si plat couplingnya itu apa-apa aja. Kemudian masangnya juga harus presisi, dan lu benar-benar harus ngerti apa yang lu lakukan, meskipun hanya ganti oli transmisi doang. Karena kenapa? Oke, oli transmisi itu kan ada macam-macam ya, kan ada yang kalau Honda kan ada punya dia sendiri, ada yang Z, ada ATF, ada CVT 1, ada CVT 2. Kalau Toyota juga ada begitu kan. Nah, kalau ganti olinya aja nih, kalau misalkan untuk ATF, lu harus tahu nih lubangnya yang mana, lubang isinya dari mana. Kemudian kalau misalkan yang keluar berapa, lu harus tahu nih yang lu isi berapa. Karena kenapa? Kalau lu isi kebanyakan, mobilnya nggak enak. Kalau lu isi kurang, mobilnya juga nggak enak. CVT, Anda harus tahu lubang buangnya di mana, Anda harus tahu lubang isinya di mana. Oke lah, CVT gitu kan biasanya cuma 5 liter ya kan. Itu no problem. Anda kalau mau buang, buang. Kalau mau isi lagi, no problem. Yang penting jenis olinya tidak salah. Saya dapat banyak banget yang ngerusakin transmisi gara-gara ngisi jenis oli yang salah. Jenis oli yang benar atau tidak itu terdapat di buku manual Anda ya, bukan di kata-kata si orang yang jual oli. Kadang-kadang kan kalau Anda mau beli oli, mungkin Anda nggak bisa ya beli oli transmisi online ya. Kalau Anda mau beli oli kan Anda ke toko oli nih ya, ke toko oli tanya nih, mobil saya ini tahun sekian. Terus dikasih tahu, oh oli transmisi apa ya? Oh oli transmisi yang ini aja pak. Itu belum tentu bener loh ya. Makanya balik lagi lu cross check sama buku manual lu untuk oli transmisi yang bener. Karena kalau itu nggak bener, lu masukin, tunggu 3 hari deh bro. Kalau nggak jebol itu transmisi. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube kami. Thanks.